tekankan itu adalah legalitas dan transparansi. Sebagai pemegang Nagaya, Anda bisa melihat transparansi yang diberikan oleh Nagaya. Kenapa? Karena misi Nagaya adalah jangka panjang. Kita mau menciptakan keluarga dengan kepercayaan ya yang jangka panjang. Apa saja transparansi dari Nagaya? Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama adalah transparansi cadangan emas. Anda bisa melihat cadangan emas Nagaya itu seperti apa. Yang kedua, transparansi tempat penyimpanan emas Nagaya. Yang berarti Anda bisa lihat emas Nagaya Anda itu disimpannya di mana. Ya. Transparansi laporan laba rugi proyek Nagaya. Setiap proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya itu semua bersifat fisik ya, tidak ada proyek digital, dan keuntungan dibagi seperti secara syariah. Ya, jadi berapapun keuntungannya dibagi rata ke 50 juta koin yang berhak dapat. Ya. Dan Anda bisa melihat laporan laba ruginya. Kemudian Anda juga bisa melihat transparansi hasil audit emas dan semua proyek-proyek Nagaya. Mari kita lihat sama-sama transparansinya seperti apa. Yang pertama, Anda bisa melihat emasnya seperti apa, ya. Emasnya dibeli dari mana, emasnya jenis apa, kemudian bukti pembeliannya seperti apa, Anda bisa lihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar untuk menyimpan logam mulia mereka. Seperti apa tempatnya, seaman apa tempatnya, kita akan lihat sama-sama. Ini adalah CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Anda yang sudah sering ikut sesi-sesi online, pasti beberapa kali sudah melihat ya, beliau sering sharing. Nah, ini adalah ketika emasnya akan disimpan di dalam kotak. Anda bisa lihat ya, harus terlebih dahulu diberikan kepada staf The Safe House untuk mereka periksa. Setelah mereka sudah memeriksa, mereka akan simpan di dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Setiap kali ada penyimpanan emas, pasti ada saksi ya dari berbagai negara yang bisa menyaksikan penyimpanan emas tersebut. Seperti yang Anda tadi lihat ya. Setelah emas disimpan, kotak dikunci, kemudian disegel besi. Selain transparansi emas, juga Anda bisa melihat adalah transparansi dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, sekarang yang baru dijalankan adalah satu proyek. Pada saat video ini dibuat, ya presentasi ini dibuat. Dari proyek tersebut setiap bulan akan menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa Anda lihat, ya. Jadi setiap bulan net profit berapa, pembagian untuk emas berapa, ya, dan kemudian dibagi ke berapa banyak Nagaya. Anda bisa melihat semuanya jelas. Dan akan diaudit juga setahun sekali. Nah, salah satu alasan lain kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar ya di mall tersebut, di Mall T4 Lala Square ini. Tadi Anda sudah lihat ya, transparansi emasnya jelas, tempat penyimpanannya aman, proyek-proyeknya pun jelas. Sekarang Anda bisa melihat inilah legalitas perusahaan Nagaya Technologies Private Limited yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya, Anda kalau masuk ke website pemerintah Singapura, Anda bisa cek transparansinya, semua detailnya Anda bisa dapatkan. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yohanes Chandra, beliau lulusan Jerman, sudah berada di dunia blockchain dan kripto ya dan IT dari tahun 2011. Jadi beliaulah yang membuat seluruh sistem blockchain dari Nagaya. Ya, bagi Anda yang bertanya, Nagaya ini adalah mainnet, bukan token. Ya. Nah, co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda, beliau berdomisili di Singapura ya dan menghandle kantor-kantor kita di Singapura. Suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Anthony Salim. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar beliau. Chief Marketing Officer adalah Profesor Jung, ya beliau mantan anggota dari government ya atau pemerintahan Korea Selatan dan juga dosen. Ya, beliaulah yang memegang aktivitas kita di Korea Selatan. Beliau jugalah yang berhasil menggolkan proyek dengan T4 Lala Square ini. Koh Hui Hui adalah Chief Communication Officer berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines atau SQ. Ya, di bidang marketing communication. Ketika melihat konsep Nagaya, beliau bergabunglah menjadi bagian dari manajemen inti Nagaya. Business Development Manager adalah Pak Yosua Hadi. Beliau sudah 33 tahun ya memegang perusahaan-perusahaan marketing dan sekarang beliau menyebarkan informasi mengenai Nagaya ini ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ya, jadi jika Anda ingin di kota Anda bisa lebih mengenal tentang Nagaya, silahkan hubungi Pak Yosua Hadi. Dan yang paling kiri adalah saya. Ya,
Saya yang memegang digital media dan training, saya bersyukur ya bisa menjadi bagian dari Nagaya di tahun 2020 awal, 2019 akhir sebenarnya ya. Dan pengalaman saya adalah selama 5 tahun saya mengabdi sebagai trainer di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di Asia. Nah, ini adalah advisor kita, yaitu beliau adalah Bapak Nizam Ismail. Pengalaman beliau adalah beliau merupakan seorang mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti kalau bagi Anda yang bertanya, MAS itu seperti Bank Sentral dan OJK-nya Singapura jadi satu lah. Ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia hukum, masih aktif di dunia perbankan ya, dan juga blockchain dan cryptocurrency. Kenapa kita mau menunjukkan Anda ini? Ya, yang pertama adalah kita ingin menunjukkan bahwa manajemen Nagaya ini bisa Anda temui. Ya, Pak Yohanes Chandra, Pak Yosua